Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tematik. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk dalam tema 2. Kita masih berada di tema 2, subtema 2 dan subtema 3. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita masuk dalam muatan IPS. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ketiga dan 4 untuk membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi, kemudian kegiatan ekonomi. Simak dengan baik ya Ananda. Kita awali dengan mempelajari jenis usaha ekonomi. Nah, jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, misalnya apa? Misalnya seperti usaha pertanian, usaha dagang, usaha jasa. Kemudian ada juga jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Artinya bersama-sama. Misalnya apa? Misalnya firma. Kemudian persekutuan komanditer atau CV. Perseroan terbatas atau PT, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan juga yang terakhir ada koperasi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang usaha-usaha itu. Yang pertama, firma. Apa itu firma? Nah, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggotanya juga bertanggung jawab penuh atas resiko kerugiannya. Nah, usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau biasa disebut sebagai CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, bedanya ini ya. Nah, pada CV terdapat 2 jenis sekutu. Ada sekutu aktif, ada juga sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu berperan sebagai investor, pengelolanya. Nah, sedangkan sekutu pasif itu sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV-nya. Ya, jadi hanya menyetorkan. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Nah, bedanya itu ya. Kemudian perseroan terbatas atau PT. Ini merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu apa sih? Saham itu sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, setiap saham itu punya nominal tertentu nih Anda. Nah, pemilik saham itu akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya bisa diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Apa itu BUMN? BUMN ini adalah perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN itu dapat berbentuk perusahaan umum, bisa juga perseroan terbatas atau PT tadi. Bergeraknya di mana? Bergeraknya di bidang usaha yang sifatnya strategis atau vital. Nah, yang terakhir ada koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi itu merupakan badan usaha yang memiliki banyak anggota. Nah, kegiatannya itu berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Gitu. Jadi, koperasi ini menggunakan asas kekeluargaan. Nah, kita sering ya melihat koperasi, misalnya seperti di sekolah ada koperasi juga. Nah, itu salah satu contoh koperasi. Namun, masih banyak sekali jenis koperasi yang lainnya. Nah, dalam perkoperasian, koperasi itu pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta.
Nah, makanya atas peran beliau itu dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, siapa Bapak Koperasi Indonesia kita? Berarti adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia ada 5. Yang pertama konsumsi, kedua simpan pinjam, produksi, jasa, dan serba usaha. Nah, sekarang kita belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Apakah ekonomi ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat? Kita lihat dulu kegiatan-kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, kedua distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Produksi itu apa? Berarti adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi ke konsumen, dari produsen ke konsumen. Kemudian konsumsi, ini berarti adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Jadi kalau misalnya menggunakan barang itu berarti mengkonsumsi. Nah, produksi, kita lihat di sini misalnya tadi dikatakan produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Berarti orang yang melakukan kegiatan produksi itu dinamakan sebagai produsen. Adanya produksi ini menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Lalu keuntungan itu digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini misalnya contohnya produksi pengrajin gerabah. Proses produksinya, nah jadi dari tanah liat kemudian diproduksi, diolah, kemudian menjadi barang jadi atau gerabah. Selanjutnya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi tadi apa? Kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi dinamakan sebagai distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil produksinya bisa segera sampai ke konsumen dengan cepat. Nah, sarana transportasi untuk distribusi atau menyalurkan barang itu macam-macam. Yang pertama bisa melalui distribusi darat. Nah, distribusi darat ini bisa menggunakan mobil, truk, ya, motor, dan lain-lain. Kemudian distribusi via udara. Nah, distribusi via udara ini bisa menggunakan pesawat. Kemudian yang terakhir adalah via laut. Berarti kalau distribusi atau penyaluran via laut ini menggunakan kapal. Ya, jadi untuk menyalurkan barang itu banyak sekali sarananya. Ya, ada 3 sarana: darat, udara, dan laut. Kemudian yang terakhir kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini tadi apa? Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, nama pelakunya atau yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya bisa berupa uang ataupun waktu. Contoh konsumsi, misalnya kita belanja di pasar, berarti kan harus menggunakan uang, menggunakan waktu. Kemudian belanja di toko atau supermarket, nah itu juga menggunakan uang. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya ada contoh jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pada produk keripik singkong. Kita lihat penggambarannya, misalnya dalam produksinya, diawali dengan bahan baku berupa singkong, diolah dengan cara dikupas, dibersihkan, digoreng, lalu dikemas menjadi keripik singkong yang enak. Nah, itu berarti proses produksi. Kemudian distribusi, berarti keripik singkong yang sudah jadi tadi, yang sudah dikemas tadi, didistribusikan atau dikirim menggunakan sarana transportasi ke toko swalayan atau toko makanan ringan yang ada di beberapa wilayah. Kemudian konsumsi, kegiatan konsumsinya apa? Kegiatan konsumsinya konsumen atau orang-orangnya membeli keripik singkong yang dijual di toko. Nah, untuk dijadikan oleh-oleh ataupun makanan cemilan di rumah. Nah, jadi penggambaran produksi, distribusi, dan konsumsinya seperti itu.
Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini ada 2 ya Ananda. Yang pertama, silakan Ananda menuliskan jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di sekitar Ananda. Masing-masing 5 contoh ya. Kemudian yang kedua, diskusikan bersama orang tua kegiatan konsumsi apa saja sih yang terjadi di dalam keluarga. Berikan juga 5 contoh. Nah, silakan dikerjakan dan jangan lupa untuk mengunggah di Google Classroom ya. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, ku